Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak soleh dan soleha, bagaimana kabarnya Ananda semua pada pagi hari ini? Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat-sehat serta selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak soleh dan soleha, pagi hari ini bersama dengan Ustazah Herma kita akan belajar di tema 7 tentang kebersamaan, subtema 2 kebersamaan di rumah, pembelajaran 1. Ya, baiklah anak soleh dan soleha, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita semua menundukkan kepala sejenak, memohon kepada Allah. Semoga Ananda semua selalu diberikan kemudahan serta tetap semangat dalam belajar via online. Marilah kita sama-sama melafazkan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ya, selanjutnya anak soleh dan soleha, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 3 ya. Yang pertama, dengan mendengarkan dan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu memahami isi dongeng dengan jujur. Kemudian yang kedua, dengan membuat kartu pecahan, siswa dapat menentukan pecahan setengah, sepertiga, seperempat dengan tepat. Dan yang ketiga, dengan mengamati gambar tari dan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi arah gerak kepala dengan percaya diri. Jadi anak soleh dan soleha, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu ada 3 ya. Ustazah tadi sudah bacakan. Ananda juga bisa melihat di layar HP atau laptop Ananda tentang tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, anak soleh dan soleha, bisa dibuka bukunya di pembelajaran 1 subtema 2. Di sini kita diminta mengamati gambar ya. Di sini ada siswa-siswi sedang melaksanakan upacara bendera. Setiap hari Senin, SD Negeri Nusantara 01 melaksanakan upacara bendera. Siswa berbaris sesuai kelas masing-masing. Kelas 2 berbaris satu barisan dipimpin seorang siswa. Siti menjadi pimpinan barisan. Siti dan teman-temannya sangat senang mengikuti upacara bendera. Seusai kegiatan upacara bendera, ibu guru akan menyampaikan cerita. Ibu guru akan mendongeng. Siti dan teman-temannya bergegas masuk ke kelas. Ayo anak soleh dan soleha, kita simak dan dengarkan dongeng yang akan Ustazah bacakan. Di sebuah hutan, hiduplah 2 binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah burung dan ikan. Keduanya sangat dekat dan selalu saling membantu. Kedekatan keduanya ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu kejadian yang mengubah mereka. Waktu itu ikan sedang beristirahat di pinggiran sungai. Ia memandangi biji-bijian di pohon tepat di atasnya. Kelihatannya biji-bijian itu enak dimakan, kata ikan dalam hati. Ia lalu berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mendapatkannya. Berkali-kali ia meloncat, namun tidak berhasil mencapai biji-bijian itu. Ia hanya bisa memandangi biji-bijian itu. Saat sedang memandangi biji-bijian itu, perhatiannya teralihkan oleh seekor burung yang berterbangan ke sana kemari. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku sayap untuk terbang, agar aku bisa meraih biji-bijian itu, kata si ikan dalam hati. Kita tinggalkan si ikan dan beralih ke burung. Setelah berterbangan, burung lalu hinggap di salah satu dahan pohon di pinggir sungai untuk beristirahat. Saat itu ia melihat ke air. Di dasar air sungai itu ia melihat banyak sekali cacing bergeliatan. Ya.
Di dasar air sungai itu ia melihat banyak sekali cacing bergeliatan. Ya, anak soleh dan soleha, kira-kira tokoh yang ada dalam cerita ini apa saja, siapa? Yaitu tentang burung dan ikan. Kemudian di mana tempatnya? Ya, di sebuah hutan. Ya, itu sekarang untuk soal latihannya ada 3 ya. Ini jawabannya itu ada dalam dongeng yang dibacakan tadi Ustazah. Siapakah tokoh dongeng yang disampaikan disampaikan guru? Nah, tadi ada ikan dan burung. Di manakah tempat hidup cacing yang akan dimakan oleh burung? Nah, di dasar sungai. Setelah itu, setelah ikan dan burung berkenalan, maka mereka bikin apa? Ya, jadi jawabannya itu ada dalam dongeng. Ananda nanti menuliskannya di buku tulis yang akan dikumpulkan di hari Jumat akan datang. Selanjutnya anak soleh dan soleha membuat kartu pecahan. Ya, Siti dan teman-teman diberi tugas membuat kartu pecahan. Masing-masing siswa membuat 3 kartu pecahan. Siti membuat pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Dalam membuat pecahan, membagi gambar harus sama besar ya. Di sini ada contohnya, ada pecahan seperdua, ada pecahan seperdua, ada pecahan sepertiga, dan ada pecahan seperempat. Dalam membuat pecahan, membagi gambar itu harus sama besar. Perhatikan gambar yang menunjukkan pecahan setengah berikut. Kalau gambar yang pertama itu pembagiannya tidak sama besar, berarti dia bukan pecahan seperdua. Kemudian yang kedua, pembagiannya sama besar dan ini merupakan pecahan seperdua. Jadi untuk mengetahui pecahan seperdua itu seperti apa, jadi pecahan seperdua itu harus dibagi sama besar. Kalau yang bukan seperdua itu pembagiannya itu tidak sama besar. Nah, sekarang untuk soal latihan. Pilihlah pecahan berikut sesuai gambarnya dengan memberi tanda centang. Ya. Kemudian yang pertama itu pecahan seperdua. Kira-kira yang digambar ini yang tepat untuk pecahan seperdua yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Sama dengan yang ketiga. Pecahan yang sepertiga yang mana di sini? Yang pertama atau yang kedua? Kemudian pecahan yang seperempat. Nah, yang mana di sini pecahan seperempat yang sesuai dengan gambar dan yang akan diberi centang? Yang pertama ini atau yang kedua? Kemudian yang selanjutnya pecahan seperdua. Yang tepat yang sesuai dengan gambar yang mana? Yang ini atau yang kedua ini? Jadi anak soleh dan soleha tinggal melihat. Kalau pecahan yang seperdua itu berarti pembagian gambarnya itu sama besar. Kalau yang tidak sama besar itu berarti bukan pecahan seperdua, sepertiga atau seperempat. Ya, seperti itu. Ya, baiklah. Selanjutnya kita diminta untuk memperhatikan gerak dasar tarik kijang. Tarik kijang. Berlari-lari kecil ke arah depan dengan posisi tangan di kepala seperti tanduk, pandangannya lurus ke depan. Di sini ada gambar 2 orang anak yang sedang melakukan gerak dasar tarik kijang. Berlari-lari kecil ke arah depan dengan posisi tangan di kepala seperti tanduk, pandangan lurus ke depan. Itu untuk gambar yang pertama ya. Kemudian yang kedua, melompat ke kanan dan ke kiri. Posisi tangan lurus, jari membuka, posisi badan membungkuk. Ini untuk gerak dasar tarik kijang yang kedua. Kemudian yang terakhir, menggerakkan tangan ke samping kanan dan ke kiri, posisi kaki jongkok seperti di gambar. Jadi jika sekiranya anak soleh dan soleha kita belajar tatap muka di kelas, kita akan mempraktikkan bagaimana gerak dasar tarik kijang. Namun karena berhubung kita masih belajar daring, jadi anak soleh dan soleha cukup
mengamati dulu gambar terkait gerak dasar tari kijang. Ya baiklah anak soleh dan soleha, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Ustazah ingatkan kembali terkait sholatnya Ananda, evaluasi sholat Ananda, kemudian terkait hafalan, kemudian terkait sikap Ananda terhadap kedua orang tua dan terhadap saudara, selalu sopan terhadap mereka, berkata lemah lembut terhadap kedua orang tua. Kemudian yang intinya Ustazah selalu ingatkan itu terkait sholatnya itu yang belum sholat 5 waktu, semoga Allah memudahkan langkah dan hati anak soleh dan soleha untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian yang sudah sholat 5 waktu, semoga ananda semua selalu istiqomah dalam mengerjakan sholat. Baiklah anak soleh dan soleha, cukup sekian Ustazah sampaikan pada pagi hari ini. Ustazah tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.